Maaf ya baru baca nih ini. Pantesan tadi lihat ini WA-nya Joseph kok udah ada link aja ya. Karena buru-buru katanya udah mau jam 2. Iya. Oke, kita mulai aja kali ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut yang kemana? Udah Ibu bagiin belum itunya ya? Apa namanya? Yang bagian 2-nya belum ya? Iya belum. Sebentar. SQL minggu 2 belum. Nah. Oke, Yosef itu Ibu udah bagiin di WA ya. Ibu. Kita lihat lanjutannya apa. Udah dibuat kan itunya pemetaannya ya. Udah Bu. Ya, supaya kita bisa melihat apa aja yang apa namanya tuh tabel-tabel yang saling berelasi. Coba kita lihat dulu. Oke, yang ini kemana udah ya? Sampai apa kemarin between ya? Share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Oh iya. Oke, kemarin tuh kalau nggak salah sampai dengan select yang between. Iya, benar. Iya Bu. Oh iya. Yang ini belum kali ya, belum dicoba ya, tapi ini gampang sih. Yang atas ini hanya mengekstrak dari date ya, karena biasanya kalau di date kan apa ada tanggal, bulan, tahun gitu ya. Nah, ini tinggal diekstrak aja tahun dan bulannya. Jadi dipisah. Karena di sini select order number from order itu kondisinya where kondisi di mana tahun dari sale date-nya itu 1988 tapi bulannya bulan 5. Jadi tampilkan informasi untuk order number dari tabel order di mana tahunnya itu 1988 dan bulannya adalah 5 ya. Jadi tanggal bulan tahunnya diekstrak tahun sendiri, bulan sendiri gitu ya, itu untuk klausa where ya, kondisi. Ya. Kalau yang ini mengacu pada skema yang di PowerPoint, ya, yang di bukan yang di SQL Try It yang di webnya ya. Kalau ini kita masih gunakan skema yang di PPT ya. Nah, yang kedua ini sama, select order number selected from order di mana tahunnya adalah 88 tapi bulannya ada dua pilihan, bulan 4 atau bulan 8. Jadi April atau Agustus. Jadi kalau ketemu bulannya April ya ditampilkan, kalau bulannya Agustus juga ditampilkan ya. Ini cuma itu aja sih kemarin yang belum dicoba ya. Nah, ini untuk lanjutannya yang select dengan satu tabel, yang penting lagi adalah fungsi agregasi ya. Jadi kalau fungsi agregasi itu adalah fungsi bentar.
Ntar ya, kok di sini gelap amat. Udah mulai mendung, auranya gelap bener. Tadi ibu nyalain lampu dulu, jadi main gelap-gelapan ini. Mana tadi fungsi agregasi? Oke. Nah, jadi fungsi agregasi ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengelompokkan data, ya. Mengelompokkan data di dalam SQL DML Select, ya, data manipulation language yang Select untuk satu tabel itu mengelompokkan data menggunakan klausa group by, ya. Jadi kalau ada kata group by itu klausa yang digunakan untuk mengumpulkan data, ya. Ini masih dari satu tabel, ya. Contoh dari tabel part, tampilkan vendor number, ya, terus banyaknya data dari tabel part, ya, dikelompokkan berdasarkan vendor number, ya. Jadi artinya tampilkan vendor number, lalu banyak dari recordnya dari tabel part, tapi dikelompokkan berdasarkan vendor number. Artinya nanti yang akan ditampilkan adalah field vendor number, lalu field untuk banyak record, ya, tapi dikelompokkan berdasarkan vendor number yang sama, ya. Vendor number yang sama akan dijadikan satu, terus ditampilkan berapa banyak record per vendor number. Ya. Oke, coba sebentar dibaca dulu, ibu tinggal sebentar, ya. Sebentar.
Ya, kemana? Halo, halo, masih bisa dengar suara Ibu? Masih bu. Masih Bu. Oke. Bagian 2. Sekarang select payment method sum on pay as total. Ini masih pakai skema yang di slide ya. Field payment method maksudnya tampilkan field payment method sum dari amount paid as total count bintang as banyak record from orders group by payment method order by total. Artinya gimana tuh? Tampilkan pertama jumlah field, tampilkan payment method ya, kemudian jumlah dari pembayaran ya, amount paid sama banyak recordnya. Yang sum amount paid ini jumlah dari amount paid-nya, tapi nanti dia dikasih nama baru ya, as total. Jadi nanti nama field yang akan muncul di waktu kita run SQL-nya adalah total ya. Total itu hasil penjumlahan atau summary dari amount paid. Terus yang ketiga fieldnya adalah count bintang S banyak record, sama dengan yang di atas ya, count bintang itu untuk menghitung banyak recordnya. Semuanya diambil satu tabel, itu namanya tabel order. Terus dikelompokkannya berdasarkan payment method. Jadi payment method yang sama itu yang dikelompokkan ya. Terus order by total. Order by total ini apa? Kalau misalnya field yang total tadi ada nilainya, itu akan diurutkan berdasarkan ascending dari kecil ke besar ya. Misalnya totalnya ada yang 10.000, 20.000, 30.000, nah itu nanti akan urut berdasarkan ascending dari kecil ke besar. Jadi sesudah kita group by payment method, kita order by lagi berdasarkan sumnya. Yang ketiga ini select state, city, count bintang S banyak vendor ya. Jadi banyak recordnya itu menggambarkan banyaknya vendor. Jadi kita tampilkan state-nya, lalu city-nya ya, kotanya ya, S, lalu banyak record, nanti namanya diganti yang banyak recordnya sebagai banyak vendor, diambil dari tabel vendors, group by-nya atau dikelompokkannya berdasarkan state dulu baru kemudian city ya. Jadi artinya kalau dua kali mengelompokkan group by state, artinya hierarkinya prioritasnya state-nya harus di sudah berdasarkan state baru kemudian baru dikelompokkan ya. Jadi state, city, group by-nya state, city ya. Ini kan ada 3 field nanti, state, city, dan banyak vendor. Sampai sini ada kan? Untuk si agregasi atau menghubung Maaf bu, putus-putus bu. ini putus-putus ya. Bu. Saya sih putus-putus. Ya, halo. Masih bu. Bisa dengar Pak? Dengar sih bu, cuman putus-putus ini banget. Oh gitu ya, itu gimana? Sinyal kali ya. Iya bu. Sini udah gelap. Oke, coba kita latihan aja ya. SQL ini silakan dibuka. Coba apa bu? Masih putus-putus bu. Yang lain putus-putus juga nggak? Nah ini sih. Iya bu. Baru ini sih. Iya bu, putus-putus. Gimana? Iya bu, sama putus-putus sedikit. Oh iya.
Oh, sinyalnya kali. Ini udah masih putus-putus bro. Sebentar ibu cek. Oh, jangan-jangan. Udah main FF bu. Masih putus-putus nggak? Udah mendingan sih bu. Ada mendengarnya. Oke. Nah ini soalnya silahkan dikerjakan, coba di SQL Try kita coba. Pertama soalnya sama dengan soal contoh agregasi yang tadi ya, cuman bedanya kalau yang tadi adalah menggunakan skema yang ada di slide ya, ini menggunakan skema yang sudah kalian buat itu tadi, skema dari database yang ada di SQL Try It. Nomor 1 coba tampilkan field kode supplier. Kalau field kode supplier itu apa ya? Nama fieldnya. Field kode supplier. Adanya di tabel produk. Buka tabel produk deh, buka dulu. Buka dulu select bintang from tabel produk. Isinya dapat field apa aja tuh. Di produk ada produk ID, Ada produk nggak? name. Itu ya bu. Ada kode supplier. Kode supplier. Ada supplier ID. Supplier ID. Iya bu. Iya, supplier ID kan bahasa Inggris, kode supplier toh. Nah, coba tampilkan field kode supplier sama banyak recordnya yang berada di tabel produk, lalu kelompokkan berdasarkan kode supplier yang sama. Nah, gimana tuh jadi perintahnya? Coba select. Coba select apa? Select. Ayo sama-sama ditulis, coba select apa? Select Pertama, supplier ID. select supplier ID, koma, banyak record apa? Koma, count bintang S banyak record, ya kan? Ya. Yang berada di tabel produk, berarti from-nya apa? From products. From produk, lalu dikelompokkan berdasarkan kode supplier yang sama. Berarti kalau dikelompokkan artinya select bintang, select kode supplier ID, count bintang S banyak record, lalu from product, group by-nya apa? Supplier ID. Supplier ID. Oke, coba hasilnya gimana? Coba tadi siapa yang ngomong itu? Yosef, berarti kamu share Yosef. Gimana tuh hasilnya Yosef? Masih saya ketik sebentar ya bu. Coba diketik dulu. Bagaimana itu hasilnya? Coba saya bagikan aja kali soalnya ya. Ada di PPT. Ini contoh soalnya Yosef. Soal agregasi. Oke. Ini contohnya. Nih, gue bagiin tuh di WA contoh soal agregasinya. Coba dijawab. Sudah Yosef nomor 1. Tadi countnya gimana bu? Hah? Saya ketemunya error. Saya share screen deh. Coba dibuka. Kenapa bisa error?
Aduh, kamu kenapa from-nya supplier ID? Supplier ID kan nama from-nya itu nama tabel produk. Nah, ini. Nah, coba kon bintangnya diganti dengan nama lain S pakai SS. Ini, Bu. Bukan maksudnya SAS, coba kamu lihat dulu, PT-nya dilihat dulu atuh Joseph. Kon bintangnya dikasih nama fieldnya, jangan kon bintang. Misalnya namanya banyak record gitu atau banyak data. Ini nggak gitu atau nulisnya, kamu nggak baca slide ibu ya? Coba dibaca dulu slide ibu yang fungsi agregasi, lihat deh contohnya soal nomor 1. Yang baru ibu share ya? Bentar, Bu. Coba di-share dulu sana di grup IA 15. Soalnya sama PowerPoint-nya. Nah, kan kelihatannya enak gitu. Kalau tadi kelihatannya kalau bintang gitu loh, nggak enak ngelihatnya. Jadi gini ya. Oke, yang lain udah paham belum? Jangan ntar Yosef aja lagi yang paham. Coba Yosef ke atasin dikit supaya temannya bisa lihat. Silakan ditulis juga di SQL Create-nya. Jadi select supplier ID, artinya tampilkan kode supplier. Itu field pertama. Field kedua apa? Field kedua adalah hitung banyak reportnya berapa, yang supplier ID-nya sama. Itu ada di tabel mana itu informasinya? Ada di tabel produk. Jadi from produk. Di group by berdasarkan apa? Dikelompokkannya berdasarkan supplier ID. Artinya supplier ID yang sama akan disatukan. Jadi lihat deh hasilnya. Supplier ID yang sama, supplier ID 1 itu banyak recordnya 3. Supplier ID 2 banyak recordnya 4. Supplier ID 3 banyak recordnya 3 gitu. Jadi supplier ID yang sama bisa kita ketahui berapa banyak data atau record yang supplier ID-nya sekian gitu. Jelas? Sekarang nomor 2. Tadi nomor 2 kita lihat dulu soalnya apa. Coba Yosef dikeluarkan tadi soal ibu yang udah bagian agregasi soal nomor 2. Menampilkan order ID, jumlah dari quantity dan banyak record dari order. Coba tampilin dulu. Kamu mending entire screen aja biar bisa bolak-balik antara trade sama. Ini ujian harus bisa ya kalau kuis. Nah, nomor 2 menampilkan order ID atau kode order. Jumlah dari quantity dan banyak record dari order detail. Kalau dari order detail artinya nama tabelnya order detail. Ini kita belum ada main 2 tabel, jadi tabelnya pasti cuma 1 ya. Jadi dari order detail dikelompokkan berdasarkan order ID dan diurutkan berdasarkan jumlah quantity. Oke, coba kita lihat dulu Yosef. Di dalam order ID, di dalam order detail ada apa aja sebelum kita utak-atik lihat tuh order detail isinya apa? Order ID, product ID, quantity. Nah, itu kan ada quantity tuh. Iya. Nah, tapi quantity itu kan lihat deh, order ID 10248, quantity-nya 12. Nanti ada di baris berapa lagi order ID yang sama, quantity-nya berapa gitu kan? Iya. Nih, nomor 2 kan order ID-nya sama tapi quantity-nya 10, ya kan?
Iya. Nah, itu kuantitinya nanti dijumlahkan berdasarkan order ID yang sama. Kuantitinya dijumlah pakai apa? Sum. 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 Oke, jadi yang ditampilkan satu adalah order ID, nomor 2 jumlah dari kuantiti yang sudah dijumlahkan per satu order ID-nya, yang ketiga banyak datanya berapa, ya kan? Ya. Jadi ada 3 field. Terus dari mana tabelnya yang tadi? Order di detail. Diurutkan berdasarkan apa nantinya? Jumlah Jumlah kuantiti. kuantiti. Nanti jumlah kuantiti yang paling kecil akan berada di Paling atas atas. record. Oh, ya. Oke, coba Joseph ditulis. Dicoba. Jadi gimana tuh? Dirubah aja tanda bintangnya. Jadi dirubah jadi apa? Order ID pertama. Kita satu-satu dulu, select bintang order ID. Artinya order ID-nya mau kita tampilkan ya. Koma. Penjumlahan dari quantity, berarti sum dalam kurung quantity. Yang kedua Joseph sum dalam kurung quantity. Kita kasih namanya sebagai S apa? S jumlah boleh? Oke, lalu yang ketiga sama kayak tadi, kita count record. Banyak record. Komanya mana? Ini udah field ketiga, nggak pakai koma. Tiap field dipisahkan, jangan lupa ya dengan tanda koma. Ya, oke. Grup by-nya di baris bawah aja deh, Yosef, biar kelihatan beda. Di baris 2 aja, jangan di satu baris. Grup by-nya di situ. Oke. Berdasarkan order ID. Kalau pengelompokan berdasarkan order, tapi kalau pengurutan berdasarkan jumlah. Tapi nggak boleh ditulis sebagai jumlah ya, yang ditulis sum quantity-nya. Jadi group order by sum quantity. Oh, nggak boleh aliasnya, Bu. Jangan nama aliasnya. Kok group by-nya diganti? Ini itu tetap group by, tetap order ID. Order by-nya yang beda. Baris bawah lagi baru order by. Jadi ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama dikelompokkan, yang kedua diurutkan berdasarkan sum dalam kurung quantity. Copy paste aja itu sum quantity yang dia. Ya udah, Bu. Kayak gini berarti, Bu. Cuma dia jadi bentar. Halo, tuh Ibu tadi juga putus lagi tuh. Cep, gue boleh nanya nggak, Cep? Kenapa? Gue tuh nggak ngerti yang count S-nya itu loh. Oh, ini. Count S banyak. Oh ya, itu Bu, maksudnya count S tuh gimana ya, Bu? Count Ini kan bintang fokus sama S. count bintang dulu nih. Count bintangnya itu kayak ngedetect ini yang order ID-nya segini, terus ada berapa? Ya, jumlahnya ini dia ini kan kita lihat dari order details nih. Ya kan? Ini kan punyanya ada 3 nih. Yang 10.28 kan ada 3 ya kuantitinya. Nah, dia nge-recordnya di situ count-nya. Fungsinya count gitu. Nih, kita cari 10.28 nih. Banyak data, artinya banyak data. Iya, banyak datanya tuh ada 3. Nah,
S-nya ini dia kayak ini aliases gitu. Jadi kayak dibikin namanya fieldnya banyak record gitu. Oh jadi bebas ya ininya ya? Iya bebas. Dia kayak buat Soalnya Coba perintah Joseph di kasih ininya lihat tuh. deh kalau nggak banyak record jadi hapus, lihat deh hasilnya, jadi cuma jelek aja sih jadinya ya. nih kayak gini. Kan Oh. harusnya pohon bintang ya, tapi kalau kita nggak kasih S cuma namanya jangan ada di kolom jadinya kon bintang, kan orang nggak ngerti kalau kayak gitu, kalau di view artinya apa sih pohon bintang gitu. Nanti kita kasih penjelasan, kita kasih nama lain, banyak record. Sip. Makasih Cep. Ada lagi yang Makasih mau Bu. ditanyakan? Ya, jadi jelasin lagi ya. Jadi select order ID itu adalah field yang pertama, order ID-nya dimunculin. Kalau nggak dimunculin kita group by percuma aja. Kan kita udah pengelompokan, jadi nggak kelihatan dong pengelompokannya kalau dia nggak ditampilin, ya nggak? Jadi kita harus tampilkan lah order ID-nya. Jadi select order ID. Nah, nomor yang kedua, koma sum quantity. Sum quantity kenapa begitu pakai sum? Karena quantity-nya order ID yang sama beda-beda. Di record pertama misalnya kuantitinya 12, ID-nya AAA misalnya. Di ID yang sama lagi AAA ada kuantiti lagi tapi beda 6. Nanti di record ke berapa ada yang AAA lagi tapi kuantitinya berapa beda lagi. Nah itu akan kita jumlah. Misalnya ada 3 record, yang satu 6, satu 10, yang satu 12, berarti 6 ditambah 10 ditambah 12 gitu loh. Jadi field yang kedua adalah jumlah dari quantity yang order ID-nya sama. Ya, itu nanti dimunculkannya juga sebagai nama lain, ditulis jumlah. Ya, supaya bagus, nanti ditulis bahwa itu jumlah. Yang count bintang yang ketiga sebagai banyak record from order detail. Pengelompokannya kita gunakan group by. Kalau kita pakai group by order ID, dia akan menyusun dengan order ID yang sama dikelompokkan. Yang bawah order by sum quantity itu untuk membuat jumlahnya diurut berdasarkan ascending. Sekarang coba ganti deh, Yosep. Order by sum quantity-nya descending. Nanti kalau descending jumlahnya bukan dimulai dari 2 tapi dari yang banyak ke yang kecil. Descendingnya di mana? Descending sesudah sum dong. Kan order by nama field baru descending. Nah, kan kalau kayak gini terbalik 241 di atas baru dia makin ke bawah makin jumlahnya makin kecil. Kalau pakai ascending jumlahnya berarti susunannya dari yang terkecil ke yang terbesar, ya kan? Tapi ascending nggak perlu ditulis, ascending nggak, itu default, jadi nggak usah ditulis ASC, ya. Mau ditulis nggak ditulis sama aja pastinya ascending kalau misalnya defaultnya. Jadi kalau mau ascending, coba Yosep dihapus lagi. Jadi kalau mau ascending kita nggak usah ditulis descendingnya. Ya otomatis urutnya berarti berdasarkan urut dari kecil ke besar gitu. Jelas nggak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini baru satu tabel ya, ini belum masuk 2 tabel, baru masuk fungsi agregasi. Oke, Yosep, tanggung Sep sekalian, Yosep nomor 3 selesaikan permasalahan. Tampilkan, ini mah gampang, tampilkan kode employee apa? Nah, tampilkan kode employee sama apa tadi ya? Tampilkan kode employee, kode shipper, dan jumlah record dari orders. Lalu dikelompokkan. Dari tabel order, bukan dari tabel employee loh Yosef, dari tabel order. Nah, employee ID dulu, terus yang kedua apa? Kode shipper. Nah, pertama kode employee-nya dulu ya, kode ininya, kode karyawannya dulu, baru kode supplier ya. Shipper Bu. Shipper.
kode karyawan yang ngirim siapa nih, ya kan? Terus si per ID-nya. Jumlah record biasa kon. Record dari order. S-nya mana? Dia mah kelupaan mulu. Tapi ini grup by-nya 2 kali. Grup by-nya di bawah aja grup by-nya. Grup by-nya pertama berdasarkan employee ID dulu, baru berdasarkan shipper ID. Koma. Kalau ada hierarki koma, grup by-nya nggak 2 kali. Grup by-nya sekali aja. Oh, berarti kayak gini dong ya, Bu? Employee ID, koma, shipper ID. Oh, oke. Nah, coba dilihat di bawah employee di ID 1 diselesaikan dulu nih. Yang employee-nya ID 1 tapi shipper-nya berbeda di atas. Jadi employee ID 1, shipper 1, employee ID 1, shipper 2. Employee ID 1, shipper-nya 3. Nanti kalau employee ID udah satunya udah selesai, baru yang berikutnya next, yang kedua, employee ID 2 tapi shipper-nya mulai lagi dari awal, 1, 2, 3 gitu ya. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Jadi pengelompokannya hierarki ya. Berdasarkan employee ID dulu, baru dikelompokkan yang kedua berdasarkan shipper ID. Jadi nggak berantakan gitu loh ya. Jadi prioritasnya employee ID dulu. Jadi employee ID yang 1 udah selesai, baru yang kedua, 2 udah selesai, yang ketiga, 3 selesai, 4. Nanti di employee ID yang ke-1, shipper-nya juga dikelompokkan lagi 1, 2, 3. Gitu. Jelas? Jelas. Yang lain ada pertanyaan? Coba sekarang group by tapi menggunakan having. Yang nomor 1 lagi juga saya kembali ke 1 tapi kita gunakan having. Kode supplier dan banyak record yang berada di tabel produk. Kalau having ini memberi apa ya? Memberi syarat sama kayak where, memberi syarat tapi yang sudah di grup nih. Nah, ibu ntar kuisnya kayak gini ya, grup by. Coba itu dulu apa? Kalau itu dulu tadi hasilnya apa? Nah, sekarang coba having-nya yang supplier ID atau yang banyak record-nya. Yang supplier ID-nya sama dengan 3. Jadi having, habis group by having, supplier ID lebih dari 2. Bisa nggak? Nah, jelas? Jadi kalau having itu kayak where ya. Dia sesudah di grup kita bisa kasih kondisi having. Cuma kalau supplier having ini biasanya ini ya, Bu, dipakainya buat data-data angka ya, Bu. Kalau string kan kita tinggal kasih kutip. Oh iya. Tapi kan ini masalahnya kan kita kena ID ya. Bisa kalau string mau string depannya pakai substring misalnya. Jika
Jika string awal pertamanya apa, berarti substring 1, nah gitu. Bisa pakai substring untuk memanipulasi kata teks. Kalau ini kan kebetulan angka semua ya. Jadi kalau angka semua yang kita manipulasi angka yaitu tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya kan? Lebih besar dan tanda lebih kecil. Kalau banyak record bisa nggak coba deh? Berarti Having banyak record kurang dari 5 apa lebih dari 5 gitu. Oh, tulisnya banyak record ya, Bu? Pakai kawan aja deh, kawan bintang lebih besar deh. Atau sama dengan 3, yang 3 aja yang dikeluarin bisa. Sama dengan apa sama dengan 1? Sama dengan aja. Sama dengan aja. 3. Oh ya, 2 ada boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau ini berarti yang di having banyak record ya, yang dikondisikan. Jelas? Jelas. Ini fungsi having ya. Dan fungsi having itu mengikuti group by. Having harus ditaruh sesudah group by, jelas? Jelas. Kalau dia nggak ada group by, kita gunakan clause where untuk kondisi atau syarat. Tapi kalau kamu mau menaruh syarat sesudah mengelompokkan, berarti gunakan having sesudah clause group. Nah, gitu ya, jelas ya. Oke, Yosef tutup dulu share screen-nya. Lanjut lagi, sekarang kita silakan 2 tabel ya. Silakan 2 tabel, Anda harus memperhatikan yang sudah Ibu suruh buat minggu sebelumnya, yaitu karena di try it ini banyak sekali database, kita nggak bisa lihat hubungan masing-masing ke gimana kalau tidak digunakan skemanya ya. Nah, ini seperti ini contohnya, kita mau menggabungkan ini yang update nanti sama yang delete coba aja ya, Ibu nggak tahu, nggak yakin karena ini trade ini punya orang, database-nya apakah bisa di delete sama di update atau tidak. Tapi kalau mau bisa ya, update masih bisa. Saya waktu nyoba-nyoba kebetulan di W3 School juga bisa waktu itu delete. Soalnya update waktu di restart servernya bisa. Oh mau ya, ya udah itu nanti aja lah. Kita sekarang join aja ya. Delete mah gampang lah. Kita bisa coba delete nanti. Sekarang kita select aja dulu 2 tabel. Nah ini select 2 tabel ya. Nah kalau untuk select 2 tabel berarti kan kita mengambil informasi bukan kayak tadi ya, dari 1 tabel aja, tapi kita mengambil informasi dari 2 tabel yang berbeda. Kalau sudah dengan 2 tabel yang berbeda, di skema kita lihat dulu nih, dia berdua itu memang ada relasinya apa enggak ya. Kalau dia berelasi, pasti ada ID yang sama ya, di mana di satu tempat dia sebagai primary key, di tempat lain akan dia menjadi foreign key-nya. Ya pasti, tapi sama-sama fieldnya itu adalah contoh seperti ini customer number. Di mana customer number itu ada di dalam order ya, merupakan field di dalam order, tapi customer number juga merupakan field di customer ya. Di customer mungkin dia sebagai primary key lah, pasti kalau lihat dari namanya customer number pasti primary key-nya customer. Tapi dalam tabel order si customer number ini akan menjadi foreign key ya. Nah, karena di dalam dua-duanya terdapat customer number, kita bisa gunakan clause where untuk menggabungkan keduanya. Jadi, suaranya dong, tolong. Jadi, select order titik bintang, artinya kita tampilkan semua informasi order ya, tidak terkecuali artinya semua field. Lalu customer juga ini semua field dari 2 tabel, from orders, customer. 2 tabel ya, 1 order, yang kedua customer, pakai koma. Where, di mana syaratnya
customer number order harus sama dengan customer number customer. Cara menuliskannya orders titik Kasno sama dengan customer titik Kasno. Kasno ini adalah nama customer number ya. Kalau yang ini mengacu pada skema yang masih di PPT yang ini contohnya. Nomor 2, select order titik order number. Kalau ini titik bintang adalah semua field, ini tidak semua field. Yang dari order hanya ditampilkan order numbernya aja. Nomor 2, yang dari tabel order ditampilkan customer numbernya. Tapi field yang ketiga itu bukan dari tabel order, tapi dari tabel customer. Jadi namanya customer titik company. Field company yang ada di tabel customer. Jadi ini ada 3 informasi, yang 2 dari tabel order, yang field ketiga dari tabel yang customer. Berarti datanya dari 2 tabel kan, berarti from orders, customer. Syaratnya gimana? Where customer number yang ada di order harus sama dengan customer number yang ada di customer. Terus kalau misalnya selectnya 3 tabel gimana Bu? Wah, kalau select 3 tabel ya kita tulis semua from order, customer, order detail gitu ya. Apa 4, employee itu semua ditulis. Nah tapi kalau tabelnya 2, 3, 4 pastinya joinannya juga banyak dong where-nya ya kan. Where-nya juga banyak yang buat ngeling gitu. Nah itu harus ditulis panjang kali lebar gitu kan ya. Panjang banget deh. Jadi supaya mempersingkat kita bisa menggunakan alias untuk kita supaya menuliskannya tidak terlalu panjang, yaitu dengan mengganti nama dari table dengan alias. Contoh, from orders kita kasih alias A, nama tabel customer aliasnya B. Jadi waktu menuliskannya tinggal select A titik order number, A titik customer number. Nggak perlu order titik order number, order titik customer number, customer titik company gitu kan ya. Penulisan yang nomor 3 ini jauh lebih singkat daripada penulisan yang di nomor 2. Karena kita mengganti nama dari tabel dengan alias. Gitu. Di closeaware-nya juga gitu, tidak perlu menyebutkan order dan customer, tapi hanya A dan B saja. Ya. Itu untuk closeaware. Lalu bisa nggak kalau kita join 2 tabel tapi bukan pakai bukan pakai cara where? Bisa juga kita menuliskannya dengan kalimat seperti ini ya, sintaksnya. Dengan from order join customer ya, select orders titik order number, order titik customer number, customer titik company. Sama nih ya soalnya sama yang tadi, cuman beda cara. From order di join sama customer. Cara penulisannya from orders join customer. Nah di joinnya di mana? On customer number order sama dengan customer titik customer number ya. Jadi sama aja mau pakai where atau pakai join on ya. Bisa menggunakan where, bisa menggunakan join on. Tuh. Jadi ini bisa dipilih mana yang kalian mau. Dua-duanya akan menghasilkan sama, yaitu menampilkan informasi lebih dari 1 tabel. Ada yang mau ditanyakan? Untuk select 2 tabel. Bu, saya masih nggak ngerti yang order titik customer number sama dengan customer itu maksudnya gimana sih Bu? Saya agak puyeng di situnya. Oh, jadi gini, dia bisa diambil informasinya kalau antara order sama customer ada saling berhubungan. Oh, bikin skema nggak? Oh iya ya, jadi harus ada yang sama gitu ya, yang Harus ada yang sama gitu ya. Ininya. Kalau nggak ada yang sama itu tabel, berarti nggak bisa di-join walaupun apalagi diambil informasi gabungannya. Ya, coba kita contoh deh punya Joseph. Coba share skema kamu deh, kamu bikin nggak? Bikin dong Bu.
Oh iya, Tapi soalnya saya nggak masuk gitu logika ke tabelnya gitu. Oh setelah ibu kasih tahu kan, oh ada yang sama di situnya. Oh ya, segini. Oh iya, iya. Bingung di Coba sintaksnya Joseph saya bu. tampilkan dulu. Saya Mm. cari dulu, Bu. Ya, tampilin dulu Joseph. Abis tampilkan baru kita bisa ngeliat nih mau ngejoin yang mana ya nggak. Kalau nggak ada skema bingung ya apa Saya yang juga mau lagi dijoin lihat atau skema kita saya mau sih bu, nggak buka. apa-apa kok. Heeh. Ada yang ada skemanya, coba Givari mau coba sok skemanya dikeluarkan. Lagi. Oh. Nggak tahu skemanya ntar gimana. Sebentar bu. Nanti kalau udah skemanya kita coba Givari dari skema itu nanti apa yang mau ditampilkan, misalnya berapa tabel, 3 apa 2. Kalau nggak salah ada yang sampai 4 tabel deh. 4 tabel saling Tapi join. ini bisa kan Bu kalau misalnya kita nggak mau ribet, jadi dijoinin dulu semuanya Bu. Maksudnya? Jadi tabelnya itu dijoin. Misalnya kita mau nyocokin di customer sama kategori, misal ada yang sama misalkan. Lah kan join sama enggak kan tergantung database-nya. Dia itu kan join memang asalnya dari maksud dari yang membuat database, memang dia di join kan. Kan ada Saya lihat dulu bu. Dulu waktu di Witri School saya pernah belajarin yang join juga, terus kayak lebih singkat gitu aja Bu. Maksudnya di joinin semua gimana Yosef? Jadi itu misalkan di apa ya, di customer ID sama orders kan ada yang sama customer ID-nya ya Bu. Di customer sama orders. Nah itu langsung. Iya makanya harus ada yang sama. Kalau nggak ada yang sama kan kita nggak bisa nampilin. Nggak bisa nampilin join maupun nggak bisa nampilin where. Karena ini kan select 2 tabel. Iya sih. Iya maksudnya kayak kalau saya sih ada kayak left join, right join, inner join gitu Bu. Iya itu nanti ada inner join lagi, ada lagi itu lain lagi outer join. Nggak, maksudnya ini kalau kita mau select 2 tabel, kalau nggak ada yang sama nggak bisa. Kalau ID-nya nggak ada yang nggak ID-nya nggak ada yang sama gitu loh. Iya. Nah iya. Ini tadi temanmu menanyakan kenapa harus ada yang sama gitu loh. Oh enggak bu, saya lebih ke sintaksnya gitu. Maksudnya kayak saya bingung gitu, maksudnya kenapa sintaksnya begitu. Ternyata oh ini tuh sintaks yang buat nampilin yang sama di customer sama order gitu. Contoh, makanya Givari buka dulu. Ya udah bu, udah saya dari tadi. Iya. Misalnya kamu mau menyambungkan yang mana nih, order dengan customer deh. Order sama customer misalkan yang gitu tadi. Yang mana yang sama? Yang customer ID-nya berarti ini ya. Pas ID. Nah, berarti kan di customer ada kas ID kan? Ada. Di order juga ada kan? Iya. Nah, kayaknya sambungannya putus lagi. Halo, halo. Halo. Halo Bu. Iya Bu. Jadi yang sama apa antara sama, customer dengan kas ID Bu, ininya Bu. Ini gambarnya kurang gede deh Givari, Bu ngeliatnya kok kecil banget ya. Coba ditambahin persen. Nah, kan di situ kelihatan tuh di customer ada customer ID, di order juga ada customer ID. Jadi kalau kamu mau mengambil informasi antara keduanya, customer dengan order, bisa kalau dengan syarat di where-nya customer ID yang ada di customer harus sama dengan customer ID yang ada di order. Tapi kalau kamu mau ngambil customer ke sini, misalnya coba lihat deh sesudah order sebelah kanan apa tuh? Shipper ya, apa sih? Ya, shipper Bu. Nah itu ya jelas nggak bisa karena antara shipper dengan customer tidak ada yang buat join, ya. Tidak ada integrasi antara shipper dengan customer, tidak ada relasinya. Jadi kalau kamu mau ngambil informasi antara shipper dengan customer nggak bisa dalam satu select. Harus terpisah gitu ya Bu ya? Bisa, kalau kamu select sendiri lah, select customer sendiri, select shipper sendiri ya kan? Penghubungnya apa?
Kan nggak ada kecuali shipper terhadap order bisa. Di mana shipper ID yang ada di order harus sama dengan shipper ID yang ada di si shipper. Ya nggak? Ya. Oke, sekarang Givari coba yang satu dulu ya. Kita coba yang kita sudah bicarakan 2 kali. Pertama, sekarang kamu hubungin dulu customer dengan order. Yang ditampilkan sebentar, yang ditampilkannya yang pertama dari customer itu customer ID dan customer name. Yang di order namanya order. Yang di order order yang bikin ini ya. Iya, kalau screen dulu. Oke. Yang di order ada apa aja sih isinya? Order ID itu apa lagi? Customer ID apa lagi isinya? Order date ya, order date deh. Jadi tampilkannya yang satu customer ID, yang kedua customer name, yang ketiga order date. Coba gitu. Jadi customer ID habis itu Bu? Iya, customer ID. Sama? Customer ID itu adanya di tabel apa tadi? Customer ID ada di tabel order. Enggak, tadi kita menggabungin pertama kali customer dulu dengan order. Bu, saya bingung gimana maksudnya? Kan customers. Iya, berarti select customer ID. Iya. Titik. Berarti customers titik customer ID. Oh iya, customers titik customer ID. Select customer ID from gitu Bu apa? Ini jangan langsung customer ID, kan kita 2 tabel. Jadi customer ini milik siapa nih? Milik yang employee employee atau milik apa tadi, coba itunya mana dulu? Skema. Nah, yang satu kan milik customers. Misalnya customers.customer ID. Nah, yang salah satu kamu harus tulis customers titik customer ID. Customer ID Ji. Iya. Customer ID. Terus koma order customer ID. ID. Customer name yang ada di customers. Jadi customers titik customer name. Lihat skema. Ini gunanya makanya bikin skema. Lihat skemanya. Tulisnya nggak boleh salah ya, kurang S, kurang apa, jangan salah loh. Itu customer apa customers? Customer name ya Bu? Ya, customer. Oh, sesuai skema kamu aja tulis. Ini skemanya disingkat Bu. Iya disingkat Bu. Namanya disingkat. Kamu kan sesuai skema kamu cust name, jangan customer name dong. Kalau cust name nggak keluar dong Bu. Iya makanya di sininya nggak keluar di sini. Iya, dia cuma disingkat doang, cust name dari customer name jadi cust name biar muat tabelnya itu. Kamu jangan lihat hasil di bawah, ini belum ada hasilnya ya, itu di bawah itu. Oh jadi ini cuma saya nulis aja gitu. Belum keluar nih hasilnya. Kamu lihat skema aja, kan Ibu bilang mengacu ke skema, nggak usah lihat mana. Ikutin aja. Nah itu aja di copy paste loh, cast name namanya sesuai lah, harus namanya sesuai. Itu cast ID. Cast name, oke. Koma. Nah yang ketiga si order date, dari mana tuh order date? Ada di order, ya nggak? Iya. Order date, lihat yang paling bawah, order ID, cast ID, employee ID, order date. Nah berarti order date itu milik orders. Di orders. Berarti orders titik order date. Susah-susah gampang SQL. Ya seperti ini Bu. From-nya berarti 2, customer dan order. Sekarang from customers spasi order gini ya Bu. Kan enggak sih? Dan enggak sih Bu? Where-nya di bawah aja, where. Enter where-nya di bawah. Nah, sekarang penghubungnya berarti customer ID harus sama dengan order titik customer ID. Copy paste deh. Dengan
For customer name ya. Pasta lagi. Sama diganti jadi order. customernya ganti jadi order. Kan kita yang mau kita sambungin nih antara customer sama order. Nah, dua-duanya memiliki field yang sama, yaitu customer ID. Nah, itu harus sama nilainya, baru dia bisa join. Ini Bu. Lalu ya, buku habis ya. Iya betul. Apa yang sama dengan lagi? Enggak. Udah nggak usah pakai sama dengan lain. Nah, udah gitu aja udah. Udah run SQL. Enggak ketemu. Nah, ini nggak ada Bu. Coba. Nah, jangannya salah nulis. Coba kas ID nulisnya gimana? Coba kamu lihat dulu. Jangan-jangan bukan I itu lagi tulisannya. Agak Bu. Jadi saya di tabel saya ini, ininya saya singkat di kas ID gitu. Oh, tadi kan sudah aslinya dibilang gitu. sama Osep tadi. Coba jawab saya kan aslinya sudah gimana? bilang, Bu. Makanya kamu jangan disingkat-singkat sih. Iya, maksudnya biar tabel muat gitu Bu kemarin. Aduh, jangan sesuai dengan itunya. Joseph, aslinya apa tuh Joseph? Tolong dibukain. Customer ID, Bu. Oh, pantesan singkat doang. Ya nggak boleh disingkat. Ibu pikir memang dari sono disitrain begitu. Iya, makanya tadi saya bilang. Pakai ini nggak sih? Nggak boleh disingkat. Kalau nanti kamu jadi kebilangan ini Givari kalau begitu. Nanti dirubah ya skemanya, nggak boleh begitu. Oke Bu. Oh ya oke Bu, siap Bu. Saya juga gitu. Pokoknya kalau panjang ya harus panjang. Nanti kamu nulis SQL salah gimana toh heran. Nah, lo apalagi yang salah nulisnya tuh? Ini. Oh, tuh customernya jadi sih disingkat-singkat mu. Nah, sudah Bu. Nah, kan? Nah, ini berarti si customer ID dengan customer name tuh dari tabel customer, tapi order date-nya bukan ya. Kalau order date-nya mah dari tabel lain. Tabel tetangganya si order ya kan? Tapi mereka berdua punya sesuatu yang sama, yaitu field customer ID. Satu lagi Givari biar lancar. Coba satu lagi, coba lihat konsep skema tadi skema. Sekarang order ke shipper. Order ke shipper. Berarti kita ini shipper ID-nya ya, Bu ya. Yang ditampilkan di order itu order date, yang ditampilkan di shipper name. Jadi yang tampil order date sama shipper name. Tadi di rubah-rubah dikit tadi. Ya udahlah, nggak apa-apa biar sekalian ini. Siap. Gimana Bu ininya? Yang tampilkan itu berarti shipper. Coba Givari mikir dulu, nanti Ibu benerin. Coba kamu mikir dulu. Enggak, perintahnya tadi gimana Bu maksudnya? Ordernya order date yang ditampilin. Kalau shipper name. Ya berarti fieldnya nanti ada 3, shipper ID, shipper name, sama order date. Order date. Order ID juga boleh. Kalau pakai depannya order ID dulu, order date baru shipper name. Shipper. Kalau nulis shipper mah lihat di try it-nya sebelah kanan tuh kelihatan tulisan shippernya. Ini saya Bu. Shipper name ya. Shipper name. Ntar disingkat lagi nggak nih? Disingkat lagi nggak kan? Name. Disingkat dulu tau. Kita order date shippersnya. Kakak Ocep join. From lah habis nama field adalah from. Tadi Ocep join BC dari pagi sih. Oh iya udah itu aja. Kalau mau pakein order ID boleh. Iya, order ID di depan. Iya dulu deh, iya sekali-sekali ya. Dulu order date baru shipper name bagusnya. Copy paste aja itu sih ordersnya diganti order ID. Enggak, order name-nya tetap order ID order name-nya tetap order apanya? Itu yang A titik order by itu order ID terus order date. Itu variabel apa gimana sih? Ini ada yang mana variabel? Kamu copy orders, field order date. Yang depan order ID gitu. Maksudnya enggak yang si dosennya bilang jadi biar mudah gitu, Cep.
order Nah, iya order pokoknya that, kalau nama shipper mah ada di shipper situ name kelihatan. from Nggak dari Iya, order. online-nya kan ada orders. Nah, itu jadi Nah, A. ini Order dari shipper. copy atasnya bisa. Suara gua kedengeran nggak? Ya udah. Order yang Suara gua order. kedengeran nggak? Yang penghubungnya apa? Shipper ID ya? Ngomongnya ya Bu, shipper ID, shipper ID. Oh, iya. Nggak bisa di copy berarti yang penghubungnya shipper ID. Berarti order titik shipper ID sama dengan shipper titik shipper ID. Nah, udah gitu toh. Ini Bu. Ya, jadi order dengan order date itu diambil dari order, sedangkan shipper name itu diambil dari tabel shipper. Jadi informasinya begini, nama order apa sih orderan sama tanggalnya, terus siapa yang ngirim gitu kan ya kan? Order ID-nya berapa aja, terus di order tanggal berapa, terus siapa pengirimnya gitu kan? Iya Bu. Itu tampilannya nanti adalah kita kelihatan kalau order ID 10248 itu orderannya tanggal 4 bulan 7 tahun 1996 dan pengirimnya adalah apa tadi itu? Federal Shipping. Nah, gitu. Nah, itu diambil dari 2 tabel. Nah, ada nggak yang bisa diambil dari 3 tabel? Coba Givari kasih tunjuk temennya. Ada nggak yang 3 tabel bisa diambil? Kayaknya ada tuh order kayaknya ada beberapa tuh tampilannya ya. Ke employee juga bisa ya kan? Employee ID. Oh iya, bisa. Ya, coba berarti customer, order, dan employee. Tadu, informasinya dulu. Ibu belum tentuin informasinya apa. Customer name, order date, sama Customer name, order date. Order date, satunya lagi adalah First name Bu. last name dan full name dari employee. Last name dan first name apa last name dan full name Bu? Hah? Last name dan first name apa last name dan full name? Itu apa sih? First name ya? Iya Bu. Iya, last name dan first name. Kalau perlu digabung lah jadi nama. Iya, full name. Tadi customer name. Kalau nggak first name-nya aja deh, satu aja deh, employee first name-nya aja. Jadi ulang lagi ya, select. Select customers. Pertama customer name. Dari mana tuh customer name? Dari customer. Oke. Yang kedua order date. Customers.customer name. Yang kedua kita ambil order date dari orders. Orders.order date. Yang ketiga dari employee ya. Kita ambil first name. Employee itu first name. Employee Employees. is. Employee-nya apa? First name. Ini first name. Iya. First name. Ya. Itu udah ya? Udah from 3 deh. From-nya customer, order, employee. Nah, penghubungnya 2 nih. Pertama, penghubung customer dengan order dulu. Customers ID. Sama dengan ini yang lain bisa kan ya? Order customer ID. Yang lain paham nggak? Kayaknya pada kelenger Bu. Hah? Kayaknya pada kelenger. Ini kelengernya karena ngantuk apa kelenger karena nggak paham? Employee ID ya Bu jadinya. Iya, kenapa? Ini jadi employees ID ya.
Where-nya nggak bisa begitu Oh, nggak bisa. sayang. Where-nya pakai N. Gimana? Where customer ID? And where Oh, customer ID itu kan oh berhubung di dengan koma ya order. Bu ya? Nanti N, nggak usah koma N. Oh, Dan N. baru sekarang hubungan antara yang satunya lagi. Oh, Antara employee. order Oh dengan, iya, employee sama orders employee ID ya. nah itu hubungannya lain lagi ya. Employees. Tadi customer ke order, sekarang order ke Pakai employee. S yang belakang. Iya. Employee ID. Penghubungnya apa antara employee dengan order? Orders. Employee ID Bu. Employee ID. Oh ya udah. Seperti Ya ini. sip ya. Ya. Nah, cocok kan? Jadi ini adalah 3 tabel. Jadi di mana customer name diambil dari tabel customer, order date diambil dari tabel order, first name diambil dari employee. Nah ini kalau mau nulisin kayak gini kan panjang ya. Coba disingkat Givari dengan cara ibu yang di PowerPoint, disingkat pakai A, B, C. Select. Jadi di from-nya ditulis, di from-nya A, B, C. Customer itu A, atau jangan pakai A, B, C deh. Customer C, order O, employee E, biar nggak pusing. Oh jadi udah ininya ya Bu ya, depannya ya, customer A gitu. Oh jangan, bukan. Oh kebalik ini ya. Di from-nya dulu, bukan begitu. Nah di from-nya dulu, customer itu C. Sudah from-nya. Benar, customer itu tulis customer lalu C. Jangan langsung from C. Gimana sih saya bingung ini. Tulis customers C gitu. Terus spasi C ya. Order. Order ini namanya kayak alias saja. Employee C. Nah ini diterjemahin ke depan sekarang. Si customer kan tadi apa C? Berarti C titik customer name. O titik titik name. Bawahnya juga gitu. C. Nah, O apa? Apa itu S-nya belum hilang. Seperti ini ya. Ini juga seperti ini Bu. Oh ya bisa. Itu O, yakin O. Ini udah bisa Bu. Employee ID benar ya? Employee ID udah benar Bu. Order ya. Oh iya. Gimana sudah bisa? Bisa Bu. Ini keren tuh. Sama aja. Gitu ya. Karena kalau ABC nanti bingung karena customer kan depannya C ya, customer, order itu depannya O. Mending kita ambil aja huruf depannya. Biar nggak pusing, ya kan? Jadi C itu customer, O itu order. Itu tuh harus huruf depan atau bebas Bu? Misalkan bebas. apa aja? Bebas. Cuman maksudnya biar kalian nggak bingung. Kalau ABC ntar malah bingung. Kalau customer kok A ya, kok B kok order, nah kan malah bingung. Tapi kalau huruf depan kan jadi kita jelas. Oke. Jadi kita ingat loh, customer itu huruf depannya C ya. Oh berarti ini C titik customer ID gitu. Kalau A nanti malah nggak nyambung kan, customer dengan A gitu, order dengan B gitu kan agak jauh gitu hubungannya. Jadi ibu memakai nama depan. Tapi terserah. Maksudnya kalau mau ABC juga nggak apa-apa, asal kalian nggak bingung aja. Pakai ABC, dipakai ini juga, ya. Nah ini kalau menggunakan where. Nah yang satunya lagi bisa juga menggunakan join. Kalau menggunakan join, cara nulisnya tinggal diganti aja, bukan from customer, order, tapi from customer join order on gitu ya. Bawahnya sama where. Cuman beda di bagian abis from-nya aja ya Bu. Kalau dia mah pakai koma, kalau itu mah pakai join on. Kalau ini kan koma doang, enakan yang ini sih sebenarnya. Aja udah customer koma, order koma. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini saya tutup ya Bu.
Ini yang perlu yang lain nih, jangan Givari aja, ntar yang nyoba Yosep yang bisa ini. Coba yang lain ada yang mau bertanya nggak daripada sesat di ujian? Maaf Bu, ini share screen-nya saya tutup ya Bu. Kenapa? Share screen-nya saya tutup. Iya. Yosep update udah nyoba, benar bisa. Kenapa Bu? Katanya kamu bilang update bisa. Update? Update. Kamu udah nyoba di SQL Trade nyoba update bisa. Oh, delete. Update. Update tuh yang upload ya Bu? Kayak upload bisa. Apa nge-update ininya? Ngerubah daleman? Ngerubah isi bisa nggak sih? Belum nyoba sih Bu. Nggak tahu, belum coba. Coba. Ini takutnya nggak bisa aja. Coba Joseph ngerubah isi misalnya employee name kita ganti gitu, bisa nggak? Takutnya nggak bisa. Yang paling gampang apa ya, ganti apa? Employee first name kali ya. Kalian share screen aja dulu. Ini kita set sebagai apa, where first name sama dengan apa, kita ganti first name-nya. Coba bisa nggak? Gimana? Super ya? Coba Joseph deh, customer. Oh, customer name-nya ya Bu diganti. Panjangan yang tadi aja Joseph, tadi pendek, ini malah banyak banget, pusing nanti. Oke, coba yang Nancy diganti sama Sinta gitu, mau nggak? Nancy diganti sama Update set first name. Coba lihat PPT-nya deh. Update set nama itunya apa? Nama nilai baru, where kalau Nancy mah nama-lamanya, nama barunya dulu dong, nama barunya, baru where-nya nama yang lama, ya kan? Nancy diganti jadi Sinta, mau nggak? Gini Bu. Nah, where first name sama Nancy, mau nggak? Si Nancy-nya diganti. Ini setnya first name juga nggak apa-apa Bu? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Oh ya, ngecas tuh. Bentar, nanti ke... Bisa Bu? Hah? Ini tadi masih. Nggak mau ya? Dia nggak mau dirubah. Bentar. Tadi sih bilangnya udah di-update gitu Bu, Bilangnya udah diupdate. Iya. Coba gimana tadi? Set itu nama baru, Yosep. Nama baru. Jadi itu langsung kita pindahkan. Maksudnya first name, maksudnya ke nama yang baru. Kalau Nancy kan kondisi yang ada sekarang. Berarti terbalik, kamu first name sama dengan Sinta, where first name sama dengan Nancy. Jadi kalau dia menemukan Nancy, dia akan ganti jadi Sinta gitu. Name-nya E-nya dua kali itu, nami ya. Nah, where itu kondisinya di mana, first name. Nancy, nah itu mau nggak dia? Nah, mau Bu. Nah itu mau tuh Sinta. Mau. Iya. Berarti bisa ya update ya di SQL. Tadinya nggak bisa.
Berarti delete juga bisa kali ya? Bisa bu. Waktu itu Oh ya, coba cek. Delete where first name sama dengan Sinta, coba delete. langsung baru. Delete from apa, where first name sama dengan Sinta. Mau ya? Error bu. Nggak mau ya? Error sih. Berarti dia nggak mau kalau di delete, ya kan? Tapi tulisannya udah bener, employees-nya. Ini bisa harus delete Oh, from bu. Oh iya, delete from. Pakai from. Bisa bu. Cuman dia langsung satu gitu bu, hilang. Nah iya, kan delete satu record. Jadi kita delete satu record yang kondisi first name-nya sama dengan Sinta. Jadi semua yang menemukan first name-nya Sinta akan di-delete satu record. Ini kan bukan delete kolom, delete record ya. Memang begitu. Udah jangan di-deletein semua, udah cukup. Saya coba gimana sih kalau misalnya Terbalik atuh yang nama-lama. Ya jadi gini, nama yang baru di depan ini mahasiswa suka sering salah ya, tolong diperhatikan. Kalau update yang set pertama itu nama yang mau diganti, tapi yang where nama yang ada di tabel. Jelas? Jangan kebalik ya, tolong diperhatikan pada saat ujian, jangan terbalik. Jadi set adalah nama yang kalian mau berubah, where, nah where-nya itu justru kondisi sekarang bagaimana gitu ya. Jadi kalau set justru nama yang barunya gitu. Jangan dibalik, set itu adalah nama yang ada di tabel, terus where-nya nama yang mau diganti, nggak gitu konsepnya ya. Gitu loh, oke? Cukup dulu kali ya, udah capek kayaknya temanmu yang lain udah pusing. Yang lain nyimak nggak bisa kan kalau ibu ulangannya kayak gitu, keulangan deh kayak anak SD uji apa sih kuis. ini diam-diam ngerti apa diam-diam puyeng ya? Joseph dicatat itu yang nggak masuk siapa. Oke bu, sebentar. Joseph Excelnya kirim lagi dong, ibu hilang masa. Oke, nanti saya kirimkan. Tadi yang EA ada semua, kelas ibu yang ekonomi lah, kok yang IA nggak ada semua, kemana ya saya? Korup atau gimana bu? Apa gimana? Hah? Korup apa gimana? Enggak sih, apa kemana? Emang Joseph udah ngirim belum sih? Harusnya sih udah. Coba nanti saya pin lagi, siapa tahu ibu bisa download lagi. Gini aja deh Yosep, yang minggu pertama kan masuk semua. Terus yang minggu kedua kalau nggak salah kamu kirimin yang nggak masuk kan? Iya bu. Nah yang nggak masuknya aja di nolin, berarti yang masuk ditinggal dikasih satu. Terus yang sekarang berarti minggu ketiga. Nah kamu nanti kirim ke ibu berarti minggu 1, 2, 3 ya. Nanti yang 4, 5, 6 ibu yang terusin. Oh oke bu. Oke. Minggu 1 masuk semua. Minggu kedua kalau nggak salah kamu WA ibu yang tidak masuk. Nah minggu ketiga yang sekarang. Yang sekarang coba dicatat dulu, dicatat. Oke. Ini sih yang penting saya udah screenshotin yang masuk siapa aja. Screenshotin dulu partisipannya nanti yang sehingga masuk siapa. Tadi kok 38, perasaan kok jadi 33? Tadi full ya? Apa ada yang sinyal? Nanti saya lihat record lagi dulu. Oke,
yang lain ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan sebelum kita nanti Ibu tanyain gimana ya review kelas kali ya. Kita baru minggu keberapa nih? 2 ya? Kalau IA 15 mah baru kedua ya? Masih ada 1 minggu lagi buat latihan nih bisa. Kemarin kan gara-gara nggak jadi. Berarti kita Tapi sama kok materinya, tapi Ibu samain yang kamu ngebut. IA 07 juga baru sampai sini. Berarti kita nanti gantinya ke berapa, Bu? Hah? Berarti nanti kita gantinya ke berapa? Kenapa? Kan Coba tolong suaranya. Sempat ini ya, Bu. Masih kurang 1 minggu ya, Bu, jatuhnya? Masih kurang 1 minggu. Nggak masalah kan, kita masih punya 14 pertemuan. Yang penting ntar totalnya 14 aja. Pokoknya Gmeet-nya 7. Di kelasnya 7 gitu. Nanti yang bagian latihan masih Ibu masukin Gmeet. Kalau yang teori Ibu masukin ke Vclass gitu aja. Nanti berikutnya pada saat kita mau coba di base, kan kita nggak mungkin ya pakai di base yang ada di silabus itu. Kita pakai di base. Kalau kemarin pakai di base 10 plus deh. Kalau nggak salah ada tuh di web, coba diinstal. Cuma ini jatuhnya kita masih pelajaran minggu kedua gak sih, Bu, jatuhnya? Yang mana? Yang sekarang. Iya, kalau bagi kamu minggu kedua, tapi Ibu masukin materinya sih udah disamain sama yang lain. Orang kelas Ibu cuma 2, ya 07 sama 15. Berarti nanti karena kebanyakan minggu pertama kebanyakan perkenalannya. Iya. Terus jadi aja mereka materinya di minggu kedua. Di absennya berarti gimana, Bu? Iya, Yosef kan kemarin 1 ya, berarti kemarin masuk semua tuh minggu 1, ini minggu 2. Iya. Ibu kok lupa jadinya. Iya, itu berarti ini 2. Udah yang pertama itu masuk semua aja. Kita anggap saja masuk semua. Oke, Bu. Ibu juga lupa. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nanti buat ininya. Apa minggu depan masih belum mudeng mau latihan lagi? Boleh. Tapi minggu depan kalau latihan lagi Ibu keacak ya. Ntar jangan Joseph sama Givari semua lagi nih yang jawab. Gantian. Siap-siap yang lain. Minggu depan latihan lagi kali ya, biar mahir ya. Iya, boleh, Bu. Nah, tapi nanti Ibu tunjuk ya. Boleh. Ibu bikinin 10 soal, apa berapa. Nah, tapi harus yang Ibu panggil saja yang mengerjakan. Ya, soalnya yang lain nggak ada suaranya tuh, bisa apa enggak toh? Yang lain bisa apa enggak tuh ditanyain. Insya Allah. Bisa, Bu. Semoga, Bu. Bisa, Bu. Insya Allah. Ya udah, berarti Ibu kasih tantangan nih, latihan loh. Minggu depan Ibu tanyain satu-satu. Adimas paling ngerti, Bu, Adimas. Hah? Adimas paling ngerti, Bu. Siapa? Adimas, Mas Adimas. Ya udah, pokoknya ngerti nggak ngerti, pokoknya kamu belajar dulu aja. Tadi sudah dikasih contoh sama Joseph, sama ditolong sama Givari. Nah itu kalian pelajari deh yang tadi kita bahas sama Joseph sama Givari itu. Nah minggu depan kalau Ibu bikin soal, jawabnya Ibu pilih ya siapa yang jawab. Nah kamu tinggal set tuh SQL Track-nya, dipelajari mulai dari select 1 tabel sampai 2 tabel ya. Update, delete, select ya. Gunakan klausannya order by, terus where, terus group sama having ya. Nah itu deh klausa-klausa yang harus dikuasai ya. Oke ya, sampai minggu depan ya. Minggu depan latihan lagi. Harus bisa semua minggu depan ya. Anggap aja latihan kuis-kuisan ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Ibu rasa cukup dulu
minggu ini ya. Oke. Oke, udah. Sampai ketemu lagi minggu depan, dipelajari dulu itu PowerPoint-nya, dicoba-coba lagi sesuai dengan skema yang kalian buat sendiri. Jadi kalau mau coba lihat skemanya dulu ya, makanya bikin skemanya dibetulin dulu ya. Jangan disingkat-singkat. Nanti begitu ditulis di SQL Try-in-nya mengacu ke skema yang kalian buat ya. Siap, Ibu. Itu skema sebenarnya bukan membantu ibu, membantu kamu tuh loh, membantu kalian supaya mudah gitu ya. Nanti untuk membuat SQL join-nya gitu, untuk buat tabel. Oke, sampai minggu depan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama.